Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah manusia itu benar-benar ada situasi yang bersifat gemetaran untuk mendatangi diri kamu kembali? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi saya terlebih dahulu ingin mengarah terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu. Sudah saatnya diri kamu ini memulai apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu untuk ke depan. Meminta tolong terhadap diri kamu, sudah saatnya diri kamu ini memulai apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu. Karena bisa saja ketika kamu mencoba untuk memulai awal yang baru di dalam kehidupan kamu, awal yang baru akan mengarahkan diri kamu dalam situasi kehidupan yang bersifat baru.
Baru dalam arti apa? Secara perlahan-lahan kehidupan kamu itu akan berpihak secara karma positif kamu. Secara perlahan-lahan kehidupan kamu akan berpihak sesuai dengan doa kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Ace of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi kalau saya kembali untuk mengatakan dari perjalanan komitmen kamu, saya yakin dan saya percaya komitmen kamu itu adalah situasi di mana manusia itu melampiaskan apa yang menjadi kesenangan dia. Dia hanya melampiaskan apa yang menjadi kesenangan dia, gairah dia, keceriaan dia, kegembiraan dia. Di luar dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, tidak ada. Karena kalau kamu memainkan apa yang menjadi logika kamu dengan apa yang menjadi perkataan saya tadi, itulah realita yang sudah kamu dapatkan. Kamu berusaha untuk memberikan apa yang menjadi awal baru atau kehidupan baru di dalam komitmen kamu, tetapi manusia itu di sisi lain memberikan apa yang menjadi pelampiasan terhadap diri kamu. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin mensugestikan pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan ucapan saya tadi. Semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon ucapan saya tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Manusia itu sebenarnya ingin datang terhadap diri kamu. Sebenarnya manusia itu ingin datang, tetapi kedatangan yang ingin dia lakukan bukan berarti membuat manusia itu ada ketenangan, ada ketakutan. Ketakutan yang dia rasakan itu dari sekeliling kamu. Dari orang yang ada di sekeliling kamu, karena orang yang ada di sekeliling kamu tidak mendukung kedatangan dia, karena orang di sekeliling kamu akan memberikan situasi yang bersifat negatif kalau manusia itu masih kunjung kembali. As of Wands, ada niat, ada rencana untuk memulai apa yang menjadi kehidupan baru terhadap diri kamu, tetapi dia pun mengharapkan diri kamu untuk melupakan, mengikhlaskan, dan meninggalkan apa yang menjadi kebencian kamu. Muncul kartu Five of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya situasi ketakutan yang dia miliki kalau dia datang terhadap diri kamu, tetapi ada kondisi yang hanya bisa dia lakukan, tetapi hanya bisa dia pantau dari jarak jauh. Sebenarnya kalau dibilang sadar, manusia itu sadar dengan kesalahan dia. Tetapi kesadaran yang dia terima, kesadaran yang dia miliki, dia hanya bisa memantau diri kamu dari jarak jauh, di mana kesadaran tersebut penuh dengan penyesalan. Muncul kartu Nine of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia ingin kembali terhadap diri kamu. Di satu sisi ada ketakutan, tetapi ada alasan karena kondisi kehidupan dia lagi bersifat sengsara.
Saya memang mengakui manusia itu ada ketakutan, tetapi di balik dari rasa ketakutan dia untuk datang terhadap diri kamu, ternyata kondisi kehidupan dia ini lagi bersifat sengsara. Kondisi kehidupan dia ini di luar dari ekspektasi dia. Kondisi kehidupan dia tidak berjalan dengan apa yang menjadi pencapaian di dalam pemikiran dia. Muncul kartu strength yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya lagi-lagi kartu ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia hanya bisa menunggu diri kamu dengan rasa sabar. Di balik dari rasa ketakutan dia hanya bisa menunggu diri kamu agar kamu itu bisa melupakan apa yang menjadi kebencian kamu. Muncul kartu Queen of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia takut untuk mendatangin diri kamu karena dia sadar kalau dia datang, dia akan dipermalukan oleh circle kamu. Dia takut untuk dipermalukan. Dia takut dengan perubahan kamu. Dia takut di mana kamu bersifat apatis. Dia takut di mana kamu tidak menggubris wage. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini sepertinya alasan kenapa manusia itu masih ingin menjumpai diri kamu, karena memang dia masih menyimpan apa yang menjadi kenangan indah, kenangan positif, kenangan manis yang pernah kamu berikan. Ternyata manusia itu masih menyimpan berbagai kenangan yang pernah kamu berikan, sekalipun diri kamu sudah memperlakukan manusia itu secara ketidakpedulian. Kenangan yang pernah kamu berikan itu masih dia simpan, dan kenangan itu masih menempel di dalam pemikiran dia. Bisa saja kan? Dia sambil menunggu dengan penuh rasa kesabaran, tetapi di sisi lain dia takut untuk berkomunikasi terhadap diri kamu. Muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya lagi-lagi alasannya geng, dia tanpa diri kamu kondisi kehidupan yang bersifat tercekik. Dia tanpa diri kamu seperti merasa kamu itu melupakan dia. Dia tanpa diri kamu cerminan di mana manusia itu merasa terintimidasi. Muncul kartu Seven of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-7 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Saking ketakutannya manusia itu untuk menjumpai diri kamu, yang bisa dia lakukan hanya menghayalkan diri kamu dari jarak jauh. Saking ketakutannya manusia itu untuk menjumpai diri kamu, dia masih mengimajinasikan bayangan kamu di dalam alam bawah sadar dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.